Sebagai seorang yang mendalami dan mempelajari perilaku pemilih cukup lama, dugaan saya pemilu 2024 adalah kontestasi elektoral paling sengit karena perbedaan elektoral capres turun naik seperti roller coaster dan saling salib menyalip. Baru kali ini trennya begitu kompetitif dan sangat dinamis, sehingga jumlah poros koalisi dan peran cawapres menjadi sangat krusial. Apalagi top 3 capres tidak ada yang mencapai angka psikologis 60%. Untuk nama capres, saya rasa tetap hanya akan beredar pada 3 nama seperti yang selama ini selalu muncul di hadapan publik, yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo. Saya pikir tidak bakal ada efek kejutan. Sulit akan ada daya kejut pada bursa capres di luar 3 nama di atas. Namun, untuk nama-nama cawapres bukan mustahil akan ada daya kejut. Bursa cawapres yang selama ini tidak pernah menjadi pergunjingan dan bising di media, justru nanti akan muncul di menit-menit terakhir saat pasangan capres-cawapres diumumkan dan didaftarkan ke KPU RI. Dinamika politik yang semakin dinamis bagi sebagian kalangan adalah peluang, harapan, dan kesempatan untuk kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan, terutama barisan dan kelompok yang selama ini berada di luar kekuasaan. Namun di sisi lain, situasi ini adalah ancaman yang sangat serius bagi pemerintah dan barisan koalisinya yang berpotensi akan tersingkir jika tidak cermat dalam melakukan kalkulasi politik. Di tengah gencarnya kampanye dengan jargon perubahan versus keberlanjutan, koalisi justru terbentuk ke dalam 2 poros. 2 poros menginginkan keberlanjutan dan yang satunya lagi menginginkan perubahan. Mencermati situasi ini dan dikaitkan dengan volatilitas elektabilitas 3 besar kandidat yang sedang beredar sekarang ini, maka potensi kuda hitam justru ada pada kandidat yang mengusung ide perubahan. Atas dasar itulah dan berbagai dinamika politik lainnya, Presiden Jokowi sepertinya mengarahkan dukungannya bukan hanya pada Ganjar yang sudah jelas-jelas dideklarasikan oleh PDIP. Jokowi adalah kader dari partai dan juga ikut mendeklarasikan Ganjar. Namun dukungan Jokowi mulai tampak jelas mengarah ke Prabowo. Perubahan arah dukungan ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Jokowi merasa tidak banyak dilibatkan di dalam memutuskan Ganjar sebagai calon presiden. Jokowi ingin saham kepemilikan atas Ganjar yang terlalu didominasi oleh Megawati dan PDIP pasca dideklarasikan kembali ditarik dan dikendalikan sepenuhnya oleh Jokowi dan tim relawan. Relawan Jokowi juga sangat rasional kalau mereka tidak diakomodir bermigrasi menjadi relawan Prabowo pasca DPP PDIP menunjuk sosok Ahmad Basara dan Adian Napitupulu sebagai koordinator dan wakil koordinator tim relawan pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jokowi menginginkan saham Pilpres 2024 dan relawan lebih besar dibandingkan PDIP dan Megawati. Karena elektabilitas Prabowo running dan potensial, Jokowi menjadikan Prabowo untuk menaikkan kembali daya tawarnya. Soal pengaruh Jokowi dan relawannya yang masih dalam ruang kendali total beliau, bagi Jokowi apabila Prabowo menang, Jokowi lebih merasa memiliki saham lebih besar ketimbang Ganjar yang terkesan diakuisisi atau di take over Megawati kepemilikan sahamnya. Kedua, Jokowi sedang berupaya all out dan berikhtiar untuk menyatukan Prabowo dan Ganjar sebagai satu paket pasangan capres-cawapres yang bersanding, bukan bertanding untuk memperbesar probabilitas kemenangan. Meskipun upaya menyatukan pasangan Ganjar Prabowo itu tampak kian sulit dan makin complicated. Namun karena selisih kemenangan masih dalam angka rentang range margin of error, Jokowi bisa saja meyakinkan Prabowo bahwa hanya satu pasang yang akan menjadi presiden wakil presiden. Oleh karena itu, jika ingin memenangkan Pilpres dan mendapatkan kursi presiden dan wakil presiden, 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar, harus maju dalam satu paket. Terkait siapa yang akan menjadi capres atau cawapres, tinggal dirundingkan saja.
Ketiga, konteks Pilpres satu putaran. Upaya ini terbilang sangat serius bagi Jokowi dan pendukungnya untuk memastikan dan memperbesar probabilitas kemenangan dalam Pilpres nanti. Bentangan empiris Pilkada Jakarta dan pengalaman jam terbang Jokowi 2 kali memenangkan Pilpres adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan Pilkada Jakarta adalah kekalahan yang menyakitkan bagi Jokowi dan pendukungnya yang awalnya meremehkan munculnya kuda hitam, Anies Baswedan. Jokowi ingin mengupayakan agar kesalahan di Pilkada Jakarta tidak terulang lagi dan pada saat yang sama ingin menunjukkan pengalaman suksesnya memenangkan 2 kali pemilihan presiden. Keempat, mengantisipasi Anies agar tidak masuk putaran kedua. Jika langkah ketiga tidak bisa direalisasikan dan Pilpres diikuti oleh 3 pasang kandidat Capres-Cawapres, maka angka elektabilitas saat ini akan sulit untuk meraih perolehan suara 50% plus 1. Maka Jokowi ingin memastikan putaran kedua hanya diikuti oleh Prabowo dan Ganjar dan tidak menghendaki Anies masuk putaran kedua. Namun jika Anies masuk putaran kedua, ini tentu sangat tidak diharapkan dan tidak diinginkan. Jokowi ingin memastikan siapapun yang akan berhadapan dengan Anies, Prabowo atau Ganjar, agenda politiknya harus terus dilanjutkan. Kalau kita cermati pertanyaan yang misteri, apakah Prabowo dan Ganjar akan bertanding, berkontestasi, atau justru mereka adalah pasangan yang akan bersanding? Dugaan saya kalau 3 bulan ke depan elektabilitas Prabowo dan Ganjar masih kompetitif dalam rentang range margin of error tetap stagnan, tidak tampak pertumbuhan elektoral secara signifikan baik terhadap Ganjar maupun Prabowo, maka titik temu yang paling memungkinkan adalah menggabungkan Ganjar dan Prabowo dalam koalisi besar PDIP Gerindra. Dugaan saya Gerindra dan PDIP bakal berkoalisi mengusung pasangan Ganjar Prabowo. Apa boleh buat? Apabila deadlock, tidak ada jalan lain kecuali Jokowi menyatukan secara paksa. Namun pada akhirnya akan ada 3 poros apabila Prabowo dan Gerindra tetap ngotot maju sebagai capres demi menyelamatkan dan memastikan mesin partai bergerak maksimal. Bersatunya KIB dan KIR berpotensi membentuk embrio poros ketiga dan ini juga patut kita syukuri dalam rangka menghindari polarisasi dan keterbelahan akibat dampak rematch Pilpres 2014-2019. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Pangi Syarwi Caniago yang disadur dari ermol.id dengan judul Prabowo dipakai Jokowi sebagai alat negosiasi ke Megawati. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.